Pemandangan yang familiar, bukan? Anda membuka laci sayuran, dan di sana dia ada. Kentang keriput dengan tunas pucat yang merambat mencari cahaya. Pikiran pertama, tentu saja, buang ke tempat sampah. Karena sejak kecil kita diajarkan, kentang bertunas itu racun. Tapi, bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa selama ini Anda membuang harta karun yang nyata? Bagaimana jika tunas dan bagian yang menghijau itu menyimpan kekuatan tersembunyi yang bisa mengubah taman Anda, membantu urusan rumah tangga, bahkan meredakan beberapa keluhan penyakit? Dalam video hari ini, kita akan hancurkan mitos lama ini sekali untuk selamanya. Saya akan tunjukkan trik menakjubkan dari leluhur yang akan mengubah sayuran yang tampak tidak berguna menjadi sesuatu yang sangat berharga. Anda siap mengetahui rahasia yang telah diketahui dan digunakan nenek moyang kita selama berabad-abad? Kalau begitu, duduklah dengan nyaman dan mari kita mulai. Sebelum kita lanjut ke keajaiban transformasi, mari kita pahami dulu tokoh antagonis utama dalam cerita ini, Solanin. Siapa Solanin ini dan apakah dia benar-benar menakutkan? Solanin adalah glikoalkaloid, racun alami yang dihasilkan tanaman kentang untuk melindungi diri dari hama dan penyakit. Ini semacam sistem kekebalan alaminya. Dan ya, dalam dosis besar, zat ini memang bisa beracun bagi manusia, menyebabkan gejala keracunan yang tidak menyenangkan. Solanin paling banyak terkonsentrasi di area kulit yang menghijau, yang terlalu lama terkena cahaya, dan tentu saja di tunasnya sendiri. Itulah mengapa melihat kentang yang hijau membuat kita waspada. Tapi, kata kuncinya di sini adalah konsentrasi. Pada umbinya sendiri, terutama jika belum menghijau, kadar solaninnya minimal dan aman. Aturan utama yang harus kita pahami, musuh kita bukanlah seluruh kentang, melainkan hanya bagian-bagian tertentu saja. Setelah memahami ini, kita berhenti takut dan mulai bertindak cerdas, memisahkan yang berbahaya dari yang bermanfaat. Lalu, apa langkah awal menuju perubahan ini? Tentu saja, dari persiapan yang tepat. Bayangkan diri Anda bukan sekadar koki di dapur, tapi seorang restorator yang sedang memisahkan fresko berharga dari lapisan plesteran tua. Tugas kita adalah dengan hati-hati membuang semua bagian yang kaya akan solanin. Ambil pisau, lalu potong dengan tegas semua tunasnya, termasuk sedikit bagian umbi di pangkalnya, yang biasa kita sebut mata kentang. Jika Anda melihat ada bagian kentang yang kehijauan, area tersebut juga wajib dipotong. Jangan tanggung-tanggung. Potong dengan kedalaman yang cukup, sekitar 1 cm masuk ke dalam daging kentang. Jangan ragu. Apa yang kita buang ini adalah harga kecil untuk keamanan, demi mendapatkan sumber daya berharga yang tersisa di tangan kita. Setelah operasi ini, cuci bersih umbi kentang di bawah air mengalir. Nah, untuk tunas dan potongan hijau tadi, jangan sekali-kali membuangnya. Kumpulkan semuanya di wadah terpisah. Bagian inilah yang akan menjadi dasar dari trik pertama kita, dan mungkin yang paling mengejutkan. Ini bukan sampah, melainkan kekuatan hidup terkonsentrasi yang akan kita pelajari cara memanfaatkannya dengan baik. Nah, setelah kita memisahkan komponen yang berpotensi bahaya itu, saatnya kita membuat ramuan ajaib sesungguhnya. Mari kita mulai dengan eliksir pembangkit tenaga untuk kebun atau tanaman hias Anda. Metode warisan nenek moyang ini pada dasarnya adalah menciptakan stimulan pertumbuhan alami. Efektivitasnya bahkan bisa menyaingi banyak pupuk instan yang dijual di toko. Anda hanya perlu stoples kaca, air bersih yang sudah didiamkan, dan tentu saja tunas-tunas kentang kita. Logikanya sederhana, tunas kentang menyimpan semua konsentrasi hormon pertumbuhan alami, seperti auksin dan giberelin. Zat-zat inilah yang memaksa tanaman berkembang pesat, menembus tanah, dan mengejar sinar matahari. Dan kita bisa meminjam energi luar biasa ini untuk diberikan kepada tanaman lain. Bayangkan, Anda mengambil konsentrat daya hidup murni dan membagikannya kepada bunga, mentimun, atau tomat Anda. Metode ini sepenuhnya ekologis. Ia tidak mengandung bahan kimia apapun, hanya murni alam. Ini adalah contoh sempurna di mana kearifan leluhur berpadu ideal dengan pengetahuan botani ilmiah yang kita miliki saat ini. Siapkah Anda menjadi tukang kebun sekaligus alkemis? Mari kita mulai meracik larutan ajaib kita. Ambil sekitar 100 gram tunas atau tauge yang sudah kita kumpulkan, kurang lebih segenggam penuh. Cincang halus agar permukaan kontak dengan air lebih luas, sehingga proses penarikan atau ekstraksi zat-zat berharga bisa lebih cepat.
Kemudian, masukkan potongan tunas ini ke dalam toples 1 liter, lalu tuangkan air hangat. Ingat, jangan air panas. Suhu yang ideal berkisar antara 40–50 derajat Celcius. Sekarang tutup toplesnya longgar saja, jangan rapat, agar udara tetap bisa bersirkulasi. Setelah itu, simpan di tempat yang gelap dan hangat. Misalnya, di dalam lemari dapur atau di dekat sumber panas. Eliksir ini harus didiamkan selama 7 hingga 10 hari. Sekali sehari, jangan lupa kocok toples tersebut untuk memastikan semua bahan tercampur. Anda akan melihat airnya perlahan berubah warna dan menjadi sedikit keruh. Ini adalah pertanda yang bagus. Artinya, tunas tersebut sudah melepaskan semua kekayaan nutrisinya ke dalam air. Pada dasarnya, kita sedang menciptakan ekstrak konsentrat, semacam minuman energi alami untuk tanaman kita. Kesabaran adalah kunci utama kesuksesan proses ini. Jangan terburu-buru, biarkan alam bekerja dengan sempurna. Setelah larutan yang kita buat jadi, langkah selanjutnya adalah menyiapkan penggunaannya dengan tepat. Saring cairan ini menggunakan kain kasa atau saringan halus untuk memisahkan ampas dari larutan konsentrat. Ampas sisa perendaman ini bisa langsung Anda buang ke tempat kompos, karena tugasnya sudah selesai. Konsentrat yang dihasilkan ini sangatlah kuat. Oleh karena itu, jangan pernah menggunakannya dalam keadaan murni, agar akar tanaman tidak gosong atau terbakar. Anda wajib mengencerkannya dengan air bersih yang sudah diendapkan. Rasio standar untuk pengenceran adalah 1:10. 1:10. Artinya, untuk setiap 1 bagian larutan konsentrat yang kita miliki, kita perlu menambahkan 10 bagian air. Contohnya, jika Anda menggunakan 100 ml, 100 ml konsentrat, tambahkan 1 liter air. Aduk seluruh campuran ini hingga benar-benar merata. Sekarang, Anda sudah memiliki pupuk yang siap pakai, 100% alami, dan terbukti sangat efektif. Larutan ini bisa digunakan untuk menyiram tanaman hias di dalam ruangan, semayan di jendela, maupun tanaman sayur di rumah kaca atau kebun. Tanaman akan sangat merespon baik pupuk ini, terutama saat mereka berada dalam masa pertumbuhan aktif dan mulai berbunga. Pupuk ini ibarat koktail vitamin bagi mereka. Lantas, bagaimana cara penggunaan eliksir ajaib kami ini? Waktu terbaik untuk pemupukan adalah sore hari atau saat cuaca mendung, yaitu ketika matahari sedang tidak terik-teriknya. Siramkan larutan ini langsung ke bagian akar tanaman. Pastikan untuk menghindari penyiraman pada daun. Untuk bibit dan tanaman muda, cukup aplikasikan perawatan ini sekali setiap 2 hingga 3 minggu. Sementara untuk tanaman dewasa yang sudah mulai berbuah, Anda bisa melakukannya sedikit lebih sering, yaitu sekali dalam 10 hingga 14 hari. Apa yang akan Anda lihat? Hanya setelah beberapa kali pemupukan, Anda akan menyaksikan sendiri bagaimana tanaman Anda mulai hidup kembali. Daun akan menjadi hijau pekat, dan batang pun akan tumbuh lebih kuat. Bibit yang sebelumnya stagnan atau diam di tempat, kini akan mulai bertunas dan tumbuh dengan pesat. Proses berbunga akan lebih lebat dan tahan lama, yang otomatis akan meningkatkan jumlah bakal buah atau calon buah yang siap panen. Trik sederhana ini juga sangat membantu tanaman agar lebih mudah mengatasi stres, misalnya setelah pindah tanam atau ketika menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Anda akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sesuatu yang tadinya hampir Anda buang, kini memberikan kehidupan baru yang penuh semangat pada taman kecil Anda. Inilah yang disebut keajaiban alam yang sesungguhnya. Nah, setelah kita bersihkan kentang itu dengan sangat hati-hati, apa yang harus kita lakukan dengan umbinya? Apakah nasibnya hanya akan berakhir di panci sup? Tentu saja tidak. Jauh dari itu. Kentang yang sudah dikupas, dibersihkan dari tunas dan bagian yang kehijauan, adalah bahan dasar untuk ramuan kuno lainnya. Kali ini dari gudang pengobatan tradisional. Kita sedang membicarakan tentang kompres kentang yang sudah sangat terkenal. Nenek dan buyut kita tahu betul tentang sifat anti-inflamasi dan pereda nyeri pada kentang mentah, dan mereka memanfaatkannya secara aktif. Tentu saja, kita harus mengerti bahwa ini bukan obat mujarab atau pengganti kunjungan ke dokter untuk masalah yang serius. Tetapi sebagai pertolongan pertama untuk memar, keseleo, luka bakar ringan, atau untuk meredakan nyeri sendi, ini adalah metode yang luar biasa dan telah teruji selama berabad-abad. Pati atau tepung kanji yang terkandung dalam kentang memiliki efek melapisi dan melembutkan, sementara sarinya membantu mengurangi pembengkakan dan meredakan peradangan. Inilah yang disebut apotek ada di dapur Anda sendiri. Membuat kompres ini sangatlah gampang.
Ambil 1 atau 2 buah kentang yang sudah dikupas, lalu parut menggunakan parutan yang paling halus. Atau, Anda juga bisa menghancurkan kentang tersebut di dalam blender hingga menjadi bubur kental yang halus dan merata. Peras adonan yang sudah jadi tersebut sedikit saja untuk membuang kelebihan airnya, namun jangan sampai terlalu kering. Kita tetap membutuhkan tekstur yang lembab. Setelah itu, ambil sepotong kain kasa, bersih atau kain katun, lalu lipat menjadi beberapa lapis. Sebarkan bubur kentang tersebut secara merata di atas kain dengan ketebalan kurang lebih 1 cm. Bagian atasnya bisa ditutup lagi dengan 1 lapis kain kasa untuk memastikan kompres tidak berantakan. Selesai. Ramuan obat alami kita sudah siap digunakan. Ada 1 poin penting. Untuk kompres ini, sebaiknya gunakan kentang yang sudah sedikit didinginkan, bahkan langsung dari kulkas. Ini akan memperkuat efek anti bengkaknya dan memberikan sensasi lega yang nyaman, terutama jika Anda menggunakannya untuk memar atau luka bakar ringan. Kesederhanaan, ketersediaan bahan, dan kealamian, 3 hal inilah yang menjadi kunci utama atau 3 pilar dari resep tradisional ini. Bagaimana cara yang tepat untuk menggunakan kompres kentang ini? Tempelkan adonan kentang atau parutan kentang langsung pada area yang sakit, bisa lutut yang memar, pergelangan tangan yang terkilir, atau sendi yang terasa nyeri. Setelah itu, tutupi kompres dengan selembar plastik pembungkus atau kertas minyak. Ini penting untuk menjaga kelembapan dan memaksimalkan efeknya. Kemudian, kencangkan seluruh konstruksi. Ini menggunakan perban elastis atau cukup balut dengan kain hangat, seperti syal berbahan wol. Kompres ini idealnya didiamkan selama 1 hingga 2 jam. Beberapa orang bahkan meninggalkannya semalaman, asalkan tidak menimbulkan rasa tidak nyaman. Setelah kompres dilepas, bersihkan kulit Anda dengan tisu basah atau lap lembab. Prosedur ini bisa diulang 1 hingga 2 kali sehari sampai kondisi Anda membaik. Banyak penderita radang sendi, artritis, melaporkan bahwa kompres kentang yang rutin membantu mereka menghilangkan rasa sakit dan kekakuan pada sendi. Sekali lagi saya tekankan, ini bukan pengganti pengobatan utama yang diresepkan oleh dokter. Namun, ini adalah pelengkap yang sangat baik, aman, dan sepenuhnya alami. Selain berguna di kebun atau sebagai obat alami, kentang yang sudah bertunas ternyata juga bermanfaat untuk urusan rumah tangga. Pernahkah Anda mencoba membersihkan peralatan makan perak Anda dengan kentang? Jika belum, Anda pasti akan terkejut melihat hasilnya. Ini karena sari kentang mengandung asam oksalat yang sangat efektif menghilangkan noda hitam atau kusam pada peralatan perak dan alpaka Anda. Anda bahkan tidak perlu menggunakan 1 buah kentang utuh. Cukup gunakan kulit kentang atau sisa kupasan yang tersisa saat Anda menyiapkan kentang. Cukup gosokkan sendok atau garpu yang kusam itu menggunakan bagian dalam kulit kentang yang masih lembab. Anda akan melihat noda hitam itu menempel pada kulit kentang, dan dalam sekejap, peralatan Anda akan berkilau seperti baru. Setelah dibersihkan, cukup bilas peralatan perak itu dengan air bersih dan keringkan menggunakan kain yang lembut. Cara ini jauh lebih aman dan lembut dibandingkan menggunakan bubuk abrasif yang berisiko menggores permukaan. Dan sekali lagi, kita melihat bagaimana barang yang kita anggap sampah ternyata bisa berubah menjadi pembersih yang efektif dan gratis. Tapi tidak hanya itu. Air sisa rebusan kentang yang sudah Anda kupas itu ternyata bukan sekadar air buangan yang langsung dibuang ke wastafel. Ini adalah pembersih yang luar biasa. Dinginkan air rebusan kentang tersebut, lalu gunakan untuk mengepel lantai linoleum atau ubin. Dijamin lantainya akan berkilau. Selain itu, air rebusan ini juga bisa dipakai untuk membersihkan cermin dan kaca, karena tidak akan meninggalkan bekas noda atau garis-garis. Lalu, jika Anda punya peralatan masak dari besi cor, cast iron, yang mulai berkarat, kentang juga siap menolong. Belah kentang mentah menjadi 2. Celupkan bagian yang terpotong tadi ke dalam garam atau soda kue, lalu gosokkan pada area yang berkarat. Asam dari kentang akan bereaksi dengan oksida besi, karat, sementara garam bertindak sebagai bahan abrasif ringan. Setelah beberapa saat, Anda bisa membersihkan lapisan karat itu dengan mudah. Sungguh menakjubkan betapa serbagunanya satu sayuran sederhana ini, jika kita tahu bakat tersembunyinya. Kita mungkin hanya menganggap kentang sebagai makanan, padahal sebenarnya kentang adalah kotak peralatan multifungsi untuk rumah tangga. Mari kita kembali ke topik utama kita, kentang yang sudah kita bersihkan dari tunas dan bagian yang menghijau.
Bagaimana jika saya katakan bahwa kentang ini bisa kita gunakan untuk memasak dengan cara yang tidak biasa? Contohnya, kentang yang sudah agak lama disimpan justru menghasilkan pure atau kentang tumbuk yang sempurna. Ini karena seiring berjalannya waktu, sebagian pati dalam kentang berubah menjadi gula. Hal ini membuat rasa kentang yang sudah tua menjadi lebih kaya dan agak manis. Purenya akan terasa sangat lembut dan ringan. Selain itu, kentang jenis ini juga bagus dijadikan bahan dasar untuk membuat kue atau makanan yang dipanggang, misalnya panekuk kentang atau zrazi. Teksturnya yang menjadi lebih gembur sangat ideal untuk adonan. Jadi, jika kentang Anda sudah mulai bertunas, jangan langsung membuangnya. Justru ini adalah kesempatan emas untuk mencoba resep baru atau memberikan sentuhan rasa yang unik pada masakan favorit Anda. Yang terpenting, ingat selalu aturan emas kita. Pastikan Anda menghilangkan semua tunas dan bagian yang menghijau dengan bersih. Keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama. Kentang, meskipun sudah mulai bertunas, ternyata bisa jadi andalan hebat dalam dunia kosmetologi. Iya, Anda tidak salah dengar. Masker dari kentang mentah yang diparut adalah resep kuno perawatan wajah yang sangat efektif. Masker ini ampuh mengurangi bengkak atau kantung mata, menyegarkan kulit, menghilangkan lingkaran hitam di bawah mata, dan bahkan bisa membantu mencerahkan kulit. Kandungan pati di dalam kentang membuat kulit terasa halus dan tampak bebas minyak, sementara vitamin C yang melimpah berperan sebagai antioksidan yang sangat baik. Cara membuat masker ini sangat mudah, hampir sama sederhananya seperti membuat kompres. Parut satu buah kentang yang sudah dikupas menggunakan parutan halus. Untuk efek nutrisi tambahan, Anda bisa mencampurkan 1 sendok teh minyak zaitun atau sedikit krim. Oleskan adonan masker ini pada kulit wajah yang sudah dibersihkan selama 15 hingga 20 menit, lalu bilas dengan air dingin. Dijamin, wajah Anda akan terasa segar dan tampak lebih rileks. Menggunakan irisan kentang mentah yang diletakkan langsung di kelopak mata juga merupakan metode cepat dan klasik untuk menghilangkan tanda-tanda kelelahan akibat begadang. Sekali lagi kita membuktikan bahwa harta karun tersembunyi seringkali ada di tempat yang tidak kita duga. Ada satu lagi manfaat tak terduga yang mungkin belum pernah Anda pertimbangkan. Kulit kentang, asalkan berasal dari umbi yang sehat dan tidak ada bagian yang menghijau, ternyata bisa jadi bahan bakar penyulut api yang fantastis untuk tungku, perapian, bahkan untuk memanggang di BBQ. Cara memanfaatkannya mudah. Keringkan kulit kentang ini di atas radiator atau di dalam oven, sampai teksturnya benar-benar rapuh seperti keripik. Kulit yang sudah dikeringkan ini akan menyala dengan sangat baik, menghasilkan panas yang melimpah. Hebatnya lagi, ketika pati, zat tepung, dalam kulit kentang terbakar, ia menghasilkan zat yang membantu membersihkan jelaga dari cerobong asap. Para tetua yang ahli membuat tungku sudah tahu rahasia ini. Mereka rutin membakar 1 ember penuh kulit kentang kering di dalam tungku agar api lebih efisien dan asap berkurang. Tentu saja, ini bukan pengganti pembersihan cerobong asap secara total, tapi sebagai tindakan preventif, ini sangat efektif. Ini adalah contoh nyata dari konsep nol limbah, zero waste, yang diterapkan di tingkat rumah tangga. Setiap bagian dari produk dimanfaatkan, memberikan manfaatnya masing-masing. Selain hemat biaya, ini juga sangat ramah lingkungan, sejalan dengan semangat konsumsi bijak yang kini sedang hangat dibicarakan. Mari kita bahas aspek ekonominya. Pernahkah Anda berpikir, berapa banyak uang yang Anda buang begitu saja ke tempat sampah bersama kentang yang sudah bertunas? Katakanlah dalam setahun, ada sekitar 5-10 kg kentang yang membusuk dan berakhir di pembuangan. Mari kita ambil harga rata-rata dan hitung. Jumlahnya lumayan signifikan, bukan? Sekarang, mari kita tambahkan biaya pupuk yang biasa Anda beli untuk tanaman, harga pembersih perak khusus, dan juga biaya salep apotek untuk memar. Jika semua ini dijumlahkan, ternyata kearifan para leluhur kita bisa menghemat jutaan rupiah setiap tahun. Dan ini bukan sekadar penghematan biasa, ini adalah investasi kesehatan, karena Anda menggunakan bahan alami, bukan bahan kimia. Ini adalah investasi pada hasil panen Anda yang menjadi lebih melimpah dan lezat. Dan tentu saja ini adalah investasi untuk kebersihan rumah Anda. Semua manfaat ini bisa Anda dapatkan hanya karena Anda berhenti membuang kentang yang sudah bertunas. Ada satu hal penting lagi yang perlu kita bahas tuntas, yaitu soal penyimpanan kentang. Ingat, lebih baik mencegah masalah daripada repot mencari solusinya nanti.
Agar kentang tidak cepat bertunas dan tidak menghijau, ia butuh kondisi yang tepat. Tempat yang ideal itu gelap, kering dan dingin, dengan suhu antara 2 hingga 4 derajat Celcius. Gudang atau ruang bawah tanah adalah pilihan klasik. Kalau Anda tinggal di apartemen, Anda bisa pakai kotak di balkon tertutup, asalkan di sana tidak ada embun beku, atau laci paling bawah kulkas yang biasa dipakai untuk sayuran. Tapi ingat, jangan pernah simpan kentang di kantong plastik. Kentang bisa sesak napas dan cepat busuk. Wadah terbaik adalah jaring, karung kain, atau kotak kayu yang menjamin sirkulasi udara. Dan ada satu rahasia kecil lagi. Letakkan beberapa buah apel di dalam wadah penyimpanan kentang. Apel mengeluarkan gas etilen yang berfungsi menghambat pertumbuhan tunas pada umbi. Aturan sederhana ini akan membantu Anda menjaga hasil panen tetap segar jauh lebih lama. Mari kita lihat lagi satu ide kreatif memanfaatkan kentang lama yang pasti disukai anak-anak. Stempel kentang. Ini adalah kegiatan yang mudah dan menyenangkan, bisa membuat si kecil sibuk berjam-jam. Caranya, cukup potong kentang menjadi 2 bagian. Pada bagian yang terpotong, kita bisa mengukir bentuk sederhana apa saja menggunakan pisau, bintang, hati, huruf, atau sekadar bentuk geometris. Setelah itu, celupkan stempel kita ke dalam cat. Bisa cat guas atau akrilik, dan kita siap untuk berkreasi. Buatlah cap di atas kertas, kain, atau ciptakan pola unik pada kartu ucapan dan kertas kado. Kegiatan ini tidak hanya melatih motorik halus dan imajinasi, tapi juga mengajarkan anak-anak untuk menemukan kegunaan tak terduga dari benda biasa. Melihat potensi dalam hal-hal yang sering dianggap sampah oleh orang dewasa. Jadi, kentang yang mulai bertunas bisa menjadi bukan sekadar pupuk atau obat, melainkan alat untuk berkreasi dan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Dan ini mungkin adalah salah satu transformasi yang paling berharga. Mari kita kembali ke eliksir tunas kita, dan bahas sedikit tentang kerabatnya. Prinsip serupa dapat digunakan untuk membuat stimulan pertumbuhan dari tanaman-tanaman lain. Misalnya, dahan pohon dedalu, willow, adalah sumber energi alami yang sangat kuat. Kalau kita masukkan beberapa ranting dedalu ke dalam air, mereka akan sangat cepat menumbuhkan akar. Air bekas rendaman ranting itu akan menjadi kaya dengan zat perangsang akar alami. Air dedalu ini bisa kita gunakan untuk menyiram bibit atau untuk merendam benih agar proses perkecambahan lebih cepat. Infus yang dibuat dari daun jelatang atau dandelion juga punya efek yang sama. Alam telah menyediakan semua yang kita butuhkan. Kita hanya perlu tahu cara melihat dan memanfaatkannya dengan benar. Tunas kentang dalam daftar ini adalah salah satu bahan yang paling mudah didapat dan paling efektif. Trik kakek kita ini hanyalah sebagian kecil dari dunia agronomik tradisional yang luas. Dunia yang dibangun berdasarkan pengamatan, pengalaman, dan penghormatan mendalam terhadap alam. Dengan mempelajari metode-metode ini, kita tidak hanya menghemat biaya, tapi juga menjadi semakin dekat dengan bumi. Penting juga untuk menyinggung sedikit soal prosedur keamanan. Kita sudah banyak membahas manfaatnya, tapi kita juga harus ingat potensi bahaya yang ditimbulkan. Solanin, seperti yang kita ketahui, sangat beracun. Oleh karena itu, semua penanganan tunas dan bagian hijau kentang sebaiknya dilakukan menggunakan sarung tangan, apalagi jika tangan Anda sedang ada luka terbuka atau sayatan. Ramuan dari tunas ini tidak boleh sama sekali dikonsumsi, apalagi diberikan kepada hewan. Ia hanya ditujukan untuk pemakaian luar pada tanaman. Simpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak maupun hewan peliharaan, sebaiknya diberi label peringatan seperti racun atau hanya untuk tanaman. Mengenai penggunaan kompres, selalu lakukan tes alergi pada sedikit bagian kulit sebelum menggunakannya untuk pertama kali, untuk memastikan tidak ada reaksi negatif. Berhati-hati itu bukan berarti panik, itu adalah tanda bahwa Anda memiliki pendekatan yang bertanggung jawab. Saat memanfaatkan anugerah alam, kita harus selalu sadar akan kekuatan dan potensi dampaknya, serta memperlakukannya dengan penuh rasa hormat. Mari kita buat ringkasan sementara singkat. Apa saja yang sudah kita pelajari? Kita telah menepis mitos bahwa semua kentang yang bertunas adalah racun murni 100% yang harus segera dibuang. Kita telah belajar cara memisahkan bagian berbahaya yang kaya solanin dari daging umbi yang aman dan bermanfaat. Kita juga menemukan setidaknya 3 cara penggunaan yang sangat berbeda untuk produk yang selama ini kita anggap remeh. Yang pertama adalah menciptakan stimulan pertumbuhan alami yang sangat ampuh untuk kebun dan taman kita.
Yang kedua adalah menyiapkan kompres penyembuh yang terkenal dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Dan yang ketiga, memanfaatkan kentang dan sisa-sisanya sebagai bahan pembersih rumah yang efektif dan ramah lingkungan. Kita telah melihat bagaimana satu benda yang sama dapat menjadi makanan, obat, pupuk, dan bahkan bahan pembersih rumah tangga sekaligus. Inilah pelajaran utama yang alam ajarkan kepada kita. Tidak ada yang sia-sia, semuanya saling terkait, dan selalu ada manfaat yang bisa kita temukan dari segalanya. Dan sekarang, kita sampai pada kesimpulan utamanya. Filosofi trik kakek ini bukan sekadar resep atau metode tertentu. Ini adalah sebuah filosofi menyeluruh, yaitu filosofi berhemat, cerdas, dan pemahaman mendalam tentang dunia di sekitar kita. Ini adalah tentang kemampuan melihat peluang, bukan hanya masalah. Pada kentang yang keriput dan mulai bertunas, para leluhur kita melihatnya bukan sebagai sampah, melainkan sebagai potensi panen di masa depan, obat untuk menyembuhkan penyakit, atau bahkan cairan pembersih rumah. Mereka hidup selaras dengan alam dan tahu cara memanfaatkan segalanya tanpa merusak keseimbangan. Hari ini, di era konsumerisme yang serba mudah, di mana kita terbiasa dengan gampangnya membuang dan mengganti barang, pendekatan seperti ini terasa hampir revolusioner. Namun, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan melihat lebih dekat. Sangat mungkin, di dalam hal-hal lain yang kita anggap tidak berguna, tersimpan potensi yang sama besarnya. Kisah kentang ini adalah pengingat berharga bagi kita semua tentang cara kita memperlakukan sumber daya, makanan, dan warisan dari nenek moyang kita. Dan ini mungkin adalah transformasi paling berharga yang bisa terjadi bukan pada kentang itu, melainkan pada diri kita sendiri. Nah, mari kita lihat seberapa jauh perjalanan kita ini. Kita ambil kentang bertunas biasa, yang mungkin 99% orang akan langsung buang ke tempat sampah tanpa pikir panjang. Lalu, apa yang kita lakukan? Kita ubah tunasnya yang beracun itu menjadi eliksir yang memberi kehidupan, yang bisa memberikan kekuatan baru bagi puluhan tanaman lain. Kita gunakan dagingnya untuk membuat kompres penyembuh yang dapat meredakan rasa sakit dan mengurangi peradangan. Kita gosok peralatan perak sampai berkilau hanya dengan kulitnya, dan kita tahu bahwa air rebusannya bisa dipakai untuk mengepel lantai. Kita bahkan menemukan kegunaan lain di bidang kosmetik dan seni. Bukankah ini ajaib? Yang paling menakjubkan adalah rahasia ini, atau sebut saja trik warisan kuno ini, selalu ada di dekat kita. Hanya saja tertutup oleh mitos dan ketidaktahuan kita sendiri. Inti dari pelajaran hari ini adalah, jangan buru-buru membuang sesuatu. Perhatikan baik-baik, coba pikirkan, dan mungkin Anda akan menemukan manfaat luar biasa dari benda-benda paling biasa di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap ini bukan hanya menarik, tapi juga benar-benar bermanfaat bagi Anda. Pastikan Anda sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan rahasia dan life hack terbaru. Tekan tombol like jika hari ini Anda belajar sesuatu yang baru. Sekarang, ada satu pertanyaan untuk Anda. Apa saja cara tak biasa, mungkin trik warisan juga yang Anda ketahui untuk memanfaatkan produk lama atau yang sudah sedikit busuk? Bagikan rahasia keluarga Anda di kolom komentar. Mari kita buat ensiklopedia kebijaksanaan tradisional bersama-sama. Saya pasti sangat tertarik membacanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.